Setelah kita menambahkan fitur melihat data atau read, jadi kita checklist ya, CRUD read-nya udah beres, kita tinggal membuat data baru ya. Jadi caranya di sini kita masih kosong ya si href-nya. Saya ingin dia masuk pindah ke file baru yang namanya add ya teman-teman, add.php. Jadi sesuai, jadi kita harus membuat nama file itu harus sesuai dengan fungsi dari file itu sendiri. Jadi saya buat add.php, nanti ketika diklik dia akan mengarah ke add.php. Nah kayak gini tentu belum ada, jadi kita harus buat dulu di sini add.php. Oke, di sini kita buat HTML dulu saja ya. Kita buat form-formnya. Misalnya di sini tambah data mahasiswa kayak gitu. Udah, terus kita buat H1 tadi, tambah data mahasiswa seperti ini. Nah kita di sini buat form ya teman-teman. Kita kasih break line dulu. Kita juga tambahkan kembali ya. Kita buat tag A juga, tag A masuk ke index.php. Nah di sini kembali gitu. Kita lihat, oke, kita bisa kembali, kita bisa tambah. Oke, kita udah bisa multi pages ya teman-teman. Tambah data mahasiswa, kita cukup membuat form ya. Jadi kita udah belajar di HTML dasar tentang form. Metodenya adalah post ya, karena dia ngirim. Nah kalau misalnya get, nanti dia acak-acakan di URL-nya ya teman-teman. Nah aksinya mau kemana? Aksinya kita mau jadi ketika dia si tambahnya diklik, nah button tambahnya diklik, nanti aksinya akan di sini lagi. Jadi karena saya akan nyimpen logika PHP-nya nanti di bawah body ini, sebelum penutup body ya. Gitu. Jadi kita harus membuat dulu aksinya ke file itu sendiri. Jadi kita masuk ke add.php gitu. Oke, form kita masuk ke sini. Nah di form tentu kita butuh tr atau nggak usah ya. Kita kasih label. Pertama label misalnya kita kasih label nama mahasiswa seperti ini. Kemudian kita kasih input ya, input teks, tipenya teks, dan kita harus menambahkan, nah ini yang penting, ada name teman-teman. Jadi nanti PHP-nya dia ngambil name-nya. Jadi kalau misalnya di CSS itu cara kita ngambil komponen-komponen di HTML, kita pakai yang namanya ID atau kelas. Nah kalau misalnya di sini kita pakai name ya, kita name-nya. Nah ini kita nggak bisa sembarang ya, kita harus samakan dengan nama kolom di sini. Ada name, ada email, ada mobile. Huruf kecil besarnya harus diperhatikan. Kita name di sini. Nah mungkin saya bungkus pakai div ya, kayak gini. Kita buat lagi mobile sama email sama mobilenya. Ini email, teks atau tipenya email juga ada kalau nggak salah. Kemudian ini email ya. Saya coba dulu ke browser, email sama mobile. Oke. Sini mobile. Ini mobile. Nah kayak gini ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum penutup form kita harus menambahkan button input ya. Jadi kita pakai input, tab-nya dia submit. Nah ini yang pentingnya, submit. Kemudian kita kasih value atau nilainya biar ada teks, misalnya tambah mahasiswa. Nah kayak gini. Jadi sebenarnya kita buat simple aja. Nah jadi kayak gini ya teman-teman. Di sini kalau misalnya pengen di bootstrap ya lebih bagus ya, atau misalnya pakai tabel juga nggak apa-apa, sama aja. Oke, kayak gini. Jadi kita masukin nama mahasiswanya, ini nama emailnya, ini mobile. Jadi ketika tambah diklik, nanti langsung menjalankan fungsi PHP-nya teman-teman. Nah fungsi PHP-nya saya simpan di bawah sini ya, di sini. Jadi kita PHP, jangan lupa kayak gini. Nah
Jadi logikanya seperti apa? Pertama kita harus mengecek dulu teman-teman, apakah si input tipe submit ini sudah ditekan atau belum gitu. Jadi caranya kita gini ya. Di sini kita cek kondisinya. Pertama, if kalau misalnya ditekan, jadi ada fungsi namanya iset gitu. Kalau misalnya telah diset atau di input, kita masukkan sesuai dengan metodenya adalah $post ya. $_post. Nah, ini huruf besar semua, jangan lupa. Post apa yang diklik? Yang diklik adalah yang submit ini, submit ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya tombolnya diklik, maka disinilah logikanya ya. Kita akan mulai. Pertama, kita masukkan dulu ke sebuah variabel teman-teman. Jadi $name, kita buat pertama name dulu. Name sama dengan $_post. Nah, $post apa ininya name ya. Jadi sesuaikan. Nah, yang ini ngambil dari name-nya. Kayaknya ada yang kurang ya. Saya ini tuh ngambilnya bukan tipenya tapi name-nya ya. Kita lupa. Submit. Nah, jadi kita samakan, submit ditekan, masuk ke name yang ini. Kemudian kita masukkan lagi email. Dan yang terakhir masukkan lagi mobile ya. Jadi pastikan semuanya sama. Seperti itu. Dan seperti biasa, kayak di indeks kita harus panggil dulu untuk menghubungkannya. Kan sebelumnya kita untuk menampilkan data, itu kita harus pakai ini juga. Dan sekarang di sini kita harus pakai juga. Caranya kita import lagi si ininya, config-nya sini. Nah, ini include dia udah gitu, baru kita bisa buat eksekusi SQL-nya ya. Jadi caranya sama. Mungkin kita copy lagi aja ya ininya biar cepet. Oke, pertama include, kemudian dia manggil fungsi MySQL, MySQL di sini, ambil di config add, ini juga sama ya. Kemudian di sininya, nah kita beda. Pertama itu fungsi untuk menambahkan data, masih ingat? Kita pakai insert ya. Insert into. Nah, di sini into apa? Into student namanya student ya, tabelnya students ya. Student. Masukkan kolomnya. Kolomnya ada name, ada email sama mobile. Gitu. Kemudian kita masukkan value-nya. Kita masukkan value-nya di sini ya. Values pakai kurung juga. Nah, di sini agak tricky ya, teman-teman. Kita harus pakai kutip ya. Pakai kayak gini, kita masukkan dollar name. Nah, gitu. Ini kita copy aja atau nggak usah. Saya coba kalau misalnya di ini error nggak ya? Harusnya enggak ya. Files kayak gini biar agak pendek. Name, kemudian $email, kemudian $, mobile. Nah, seperti ini. Udah itu kita ketika sudah datanya dia otomatis tersimpan, maka kita akan dia redirect ke index.html, index.php ya. Jalan nggak? Undefined function. Oke, kita echo dulu saja. Echo misalnya user berhasil, bukan user, mahasiswa ya. Mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke, titik koma jangan lupa. Dan kita save ya di sini. Atau kita tambahkan ini ya. Biar ini kita tambahkan echo juga, kita tambahkan tag ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan tag A dan penutupnya
lihat user baru di sini. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja href, dia ngarahnya ke indeks ini index.php. Oke. Kita coba. Kita reload. Oke, aman. Misalnya namanya apa? Sakura. Sakura at gmail.com 0880 bla bla gitu ya. Kita tambah. Nah, mahasiswa berhasil ditambahkan. Lihat user baru. Nah, data Sakura berhasil ditambahkan. Nah, terus di sini kalau misalnya kita ke student lagi, otomatis data Sakura berada di database ya. Itu dia cara penggunaan CRUD ya, teman-teman.